Ya beda iman kan nggak harus saling ini juga kan, saling nggak selesai gimana nih? Ya sama lah. Bagaimana selesai kalau kita beda iman? Kan tidak mungkin selesai, yang benar aja lah. Ya saling menghargai. Makanya lah. Islam dengan Kristen berdebat itu maksudnya. Karena beda iman, tidak akan selesai-selesai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, semoga Allah senantiasa curahkan segala rahmat, segala nikmat yang berkepanjangan dan tiada keberhujung dari dunia hingga akhirat, insyaallah. Dan Allah pun kumpulkan kita para kaum muslimin di mana naungan ras Allah beserta para nabi, beserta para orang-orang yang Allah kasihi, Allah sayangi, Allah cintai, insyaallah, di bawah naungan ras Allah kelak di mana tiada naungan selain daripada naungannya, insyaallah. Amin amin Allahumma amin. Kaum muslimin, pada kesempatan pagi hari ini saya akan mengunggah sebuah video di mana video ini mengisahkan Rudy Hanes ya, menantang si siapa, Kudis Tibu dan ada Mikana yang menangis-nangis mengadu sama Rudy Hanes. Baik kaum muslimin, demikian videonya. Langsung aja kita sini. Nah, kawan-kawan, kalian sudah saksikan apa yang membuat Mikana nangis terseduh-seduh. Itulah sebabnya kadang kupikiri perempuan ini janganlah berapologet. Karena air matanya itu menunjukkan kelemahan. 3 orang yang sering kulihat menangis. Pertama Agatha. Agatha itu pernah nangis 2 kali. Sekali karena ketahuan rumahnya sama si gengnya ZCC. Kedua dia nangis kemarin ya. Gara-gara si botak Tron ingin membuka data-data dia ya. Nah, baru orang yang kulihat lagi nangis itu Mikana. Ya, Mikana menangis. Baru si almarhum Uti Watimena gara-gara dilaporkan itu, makanya gue bilang sebaiknya perempuan tidak usahlah berapologet, karena apologet itu keras kawan, bukan kerjaan-kerjaan lunak ya. Orang aja mengiranya lunak, itu enggak. Sekali kita dilaporkan, aduh jantungannya bukan main ya. Ini Mikana sudah datang. Bukan main ya. Ini Mikana sudah datang. Datang dia, coba. Apa yang kau takutkan sama RD Redis Tipu? Silakan coba klarifikasi. Kami dengarkan. Bentar dulu, aku siap-siap sebenarnya mau RF sahabat ini, sambil ini dulu ya. Aku bukan takut sama manusia, tapi aku merasa ini aja nggak damai sejahtera. Aku nggak damai sejahtera menggunakan diksi yang tidak bagus. Kalau itu kan karakternya beda sama saya. Kalau itu karakternya seperti itu ya. Di dalam Bible pernah nggak kau dengar Yesus menggunakan diksi anjay? Nggak pernah. Aku bukakan ya. Oh itu anjing. Itu anjing apa? Dogi peliharaan kepada perempuan Samaria toh? Perempuan Kanaan. Ya, teruskan dulu sambil aku carikan. Karena kalau kita bicara 2 double suaranya. Iya, jadi aku itu, kau itu tahu kan perempuan yang orang Jerman itu, ibu-ibu itu, orang Jerman dia orang Belanda namanya ya? itu si Reda. Reda itu katanya Agatha mucikari internasional. Masa sini? Aku nggak tahu sih. Cuman kan Agatha yang bilang Agatha, bukan aku. Aku lewat lah dari rumah orang itu, nggak sengaja kan aku nonton video mereka. Memang mereka ngomongin itu banget gitu kan, ngomongannya nggak apalah, nggak pantas lah diucapkan oleh seorang perempuan kan gitu. Jadi satu room itu semua, di situ ada juga siapa ibu-ibu itu yang itu
juga lagi ini sama dia itu, siapa sih namanya? Francisca Sinambela, Iya iya. Iya, provokator itu, beliau juga dari provokator. situ. Jadi Iya. jadi satu room itu semua ngomongin itu kan, tapi ucapan mereka itu nggak pantas lah diucapkan oleh seorang perempuan gitu, seorang ibu-ibu gitu kan. Nah disitulah aku dengerin. Tetapi kemudian si Ibu Reda ini kok nyinggung aku juga. Aku dibilang bidat gitu loh. Kaget aku kan. Aku juga ternyata disinggung juga. Aduh, kacau kali lah orang ini pikirku kan. Nah, terus mereka ngomongin BTL, ya aku bilang lah tuh, karena memang aku lihat datanya lewat dari beranda aku, pendeta Tritunggal memang banyak memberkati sama jenis. Aku bilang lah, karena aku agak kesel kan, karena aku dibilang bidat gitu kan. Justru pendeta Tritunggal banyak memberkati sama jenis. Dibacalah sama Ibu Reda itu kan. Siapa ini Mikana? Wih, datang orang-orang lain kan. Mikana, kata orang itu. Tapi Ibu Reda ini langsung blokir aku. Nah disitulah aku kesel gitu kan. Dia itu menyinggung orang, menjelekkan orang nomor satu. Tapi untuk disinggung apa, sedikit aja langsung dia marah gitu kan. Nah disitulah aku kesel toh. Makanya apalagi si Edis bilang Yesua masih punya Tuhan. Makin inilah aku kesel gitu kan. Sehingga datang lagi orang-orang ini ya, maaf ya, pemuja si Edis, saya bilang pemuja si Edis karena apa? Saya dicemooh, saya dibilang sirik, dengki, buat apa saya sirik gitu kan? Nah dibilang sirik, akhirnya saya gunakanlah diksi yang itu gunakan juga, herder gitu kan? Tapi itu setelah aku mengucapkan itu dua kali ya, saya bikin video pertama, terus video kedua, nggak damai sejahtera aku terus terang. Ini dari saya tulus, nggak damai sejahtera aku menggunakan diksi itu. Nah itulah kenapa aku minta ampun juga sama Bukan Tuhan. karena dikejar herder-herdernya si Edis, sehingga itu jadi agak ketakutan, bukan? Tidak. Tapi aku tidak boleh menggunakan diksi itu. Itu aja. Nanti baca Filipi 3 ayat 3 ya. Karena itu ayat 2, hati-hatilah terhadap anjing-anjing, hati-hatilah terhadap pekerja-pekerja yang jahat, hati-hatilah terhadap penyunat-penyunat palsu. Jadi anjing-anjing yang dimaksud ini contohnya si Edis dan para pengikutnya ini. Mereka tidak punya otak, hanya punya kesetiaan. Maka tidak salah aku bilang mereka itu herder. Terus apa yang terjadi setelah itu nangis itu? Dari herdernya masih menggonggong atau sudah jinak? Iya, jadi dibilang kami itu bukan pemuja tapi fans. Makanya aku bilang video permintaan maaf saya ini bukan untuk fansnya tapi pemuja. Nah kalau kamu bukan pemuja Edis berarti permintaan maaf saya bukan untuk kamu gitu. Karena saya lihat kan di roomnya si Ibu Reda itu mereka semua sangat memuja-muja si Edis kan. Tetapi walaupun mereka itu tidak suka sama Ito gitu, tapi harusnya tidak boleh menggunakan diksi-diksi seperti itu. Nah kalau saya pun gitu toh gitu, buat itu aja gitu kan. Kalau itu karakternya seperti itu, tapi dari saya sebagai pengikut Tuhan Yesus Mesias, sebenarnya kita nggak boleh membalas kejahatan dengan kejahatan itu. Itu karena kita kan semua anak-anak Tuhan kan. Ini luar biasa ini anak Tuhan Yesus ini, luar biasa ini. Aku sudah bertemu dengan Mikana ini ya, dia memang cantik, putih, segini pula. Aduh. Ya, dia tidak belum terbiasa. Itu Rudi sebenarnya baik ya. Itu Rudi ini sebenarnya baik. Cuman itu Rudi ini karakternya kalau disenggol nggak boleh gitu. Maksudnya kalau kalian mau menyenggol Rudi Yohanes, ya kalian juga harus mau disenggol Rudi Yohanes. Itu sifat itu Rudi kulihat. Jadi jangan kita mau menyenggol orang tapi kita nggak mau disenggol gitu. Ya. Jadi Ito Mikana ini belum terbiasa menggunakan kata-kata kasar, keras ya. Meskipun dia orang Batak, cuman dah kelamaan di Jawa lah mungkin ya. Jadi sudah enggak lah, aku juga besar di kampung toh. Oh. Tapi memang kalau menggunakan diksi-diksi yang kasar ya, gitu. Setelah bertobat. Iya, setelah bertobat aku nggak bisa toh. Kalau kayak kata-kata kotor gitu, kata-kata hewan-hewan keluar dari mulutku tuh aku nggak bisa gitu. Kayaknya nggak damai sejahtera, pokoknya nggak damai sejahtera hatiku gitu. Nah,
Ini baru Kristen sejati ya kawan, bukan oten. Kalau Kristen sejati itu begitu, tidak membalaskan kejahatan dengan kejahatan, tidak mengucapkan kata kotor dibalas kata kotor, ya, tidak menghukumi orang, tidak menghakimi orang. Nah, ini Kristen sejati contohnya. Jangan seperti Herder Sedish, menggonggong aja terus dibilangnya orang tidak punya kasih. Dia sendiri ucapannya ngeri-ngeri. Masa punya kasih seperti itu ya? Ah, inilah. Ya, apalagi yang mau kita sampaikan? Silakan. Aja bukan aku takut toh, sekali lagi aku bukan merasa sok suci, sok bersih, tapi karena aku kan udah baca kitab suci Kejadian sampai Wahyu berulang-ulang ya. Jadi benarlah firman Elohim bahwa segala tulisan yang diilhamkan oleh Elohim bermanfaat untuk mengajar, menyatakan kesalahan, memperbaiki kelakuan. Jadi ketika saya baca firman Tuhan bahwa kita tidak boleh membalas kejahatan dengan kejahatan, bahwa ketika kita itu dituduh sesat atau bidat, kita sebenarnya nggak boleh membalas, kita harus bersyukur, justru berterima kasih karena Tuhan Yesus masih akan mengubah kutuk menjadi berkat. Nah, saya rasanya juga sama itu ya, tetaplah sabar ya, sekalipun orang-orang mungkin menuduh itu begini-begini, tapi sabarlah itu aku ya, tetaplah semangat memberitakan Injil. Oke, Teku, selamat sore ya. Sampai jumpa Ya, kembali. ya, Teku. Terima Semoga kasih, kita Teku. bisa ketemu lagi di Jakarta. Selamat Ya, sore, ya, itu aku. salam. Selamat sore, salam. Salam. Iya, kawan-kawan ya. Ini karena ternyata itulah alasannya kenapa beliau menangis. Ya, aku jadi terharu juga ya. Ternyata masih ada orang yang peduli dengan ketika orang menghujat aku. Sebenarnya Mikana yang kedua. Yang pertama dulu mengatakan itu Pak Pendi Israel itu. Dia protes begini. Kenapa ketika Rudi Yohanes kalian hujat di room kalian, tak satu pun orang berani menasihati Syedis. Tak satu pun orang berani menasihati Udin Caikiti. Tak satu pun typingnya yang berbicara firman Tuhan. Kenapa kata Fendi Israel? Cuman setelah Fendi Israel mengomongkan itu diserang sama herdernya Syedis, dia ketar-ketir sampai hari ini dia tidak berani lagi ya. Kalau saya segini herder Syedis itu segini, ngapain ku takuti? Lebih ganas dari herder Syedis dah ku hadapi. Di ruang debat aku diancam mati. Apalah kalau telepon, kau kumeu apa kan ya gini-gini, masih telepon. Aku ada face to face dalam debat ya. Jadi cuman sama aku nggak mempan ya. Bom aja ada rasa jiper menyebut nama sok katul bekatul teman-teman tul. Semua mereka ada rasa jiper. Kalau aku sorry dulu ya. Kalau Mikana sudah dia klarifikasi bahwa dia merasa ini tidak layak lagi untuk diucapkan dia. Karena dia tidak mau membalas kejahatan dengan kejahatan. Ya. Dia mengucapkan itu hatinya tidak damai sejahtera. Kalau saya, hati saya damai sejahtera kawan. Ketika saya bilang herder-herdernya Edis tidak punya otak, tapi hanya punya kesetiaan. Terus mereka marah-marah ngancam saya minta uang kembali. Saya damai sejahtera kawan. Itulah namanya merubah kutuk menjadi berkat. Loh, ketika mereka itu marah-marah, pertama adrenalinnya naik, ya kan? Di dalam dirinya ada perubahan. Bisa nanti mereka stroke, sakit, segala macam. Yang kedua, Facebook saya banyak yang nonton. FB Pro jalan. Itulah yang merubah kutuk menjadi berkat. Itu sudah sering saya gunakan dari tahun 2008. Waktu saya jadi pendebat dulu. Saban hari saya dimaki. Tapi 2008 tak seperti sekarang ya. Ada berkat yang mau diubah. Kutuk jadi berkat. Cuman berkat saya langsung dari Tuhan. Dulu nggak ada koin, nggak ada FB Pro, nggak ada apa, aku dulu nggak ada AdSense segala macam ya. Aku diberkati Tuhan berlimpah-limpah kawan. Setiap kutuk yang mereka ucapkan itu menjadi berkat sama aku. Tahun 2011 itulah puncak karirku main proyek. Dapat kami proyek ya kecil sih, tapi cukuplah untuk seorang pemula ya, 1,5 M. Saya menangani namanya multicast receiver. Jadi di desa-desa pakai parabola bisa mendownload data ya. Itu sudah saya lakukan. Nah, kalau sekarang bagaimana?
Apakah takut aku membilang si Edis itu herder anggotanya? Enggak tuh. Apakah kau tidak merasa damai? Oh, damai sejahtera sekali. Karena Alkitab juga mengajarkan kalimat itu ada kok. Hati-hatilah terhadap anjing-anjing. Hati-hatilah terhadap perkara-perkara yang jahat. Hati-hatilah terhadap penyunat-penyunat palsu. Di sini kan anjing-anjing bagiannya. Sok katul. Karena lebih dari satu kalimat itu jadi kalimat ulang. Jamak. Paham ya? Makanya saya santai kau. Apakah terbukti mereka itu adalah bagian dari anjing-anjing dan penyunat-penyunat palsu? Terbukti. Sekarang Tritunggal disuruh dibuang ke tong sampah. Sok katul bekatul mengatakan itu rapat sidang ilahi. Sidang ilahi berarti ada lebih dari satu ilahi ya. Ini kawan. Makanya ku tantang sampai malam tadi saya buat apa di FB itu. Saya bilang, semua sekarang sedang berjalan dan berlangsung. Kita akan saksikan siapa yang dipermalukan Tuhan dalam hal ini. Apakah saya, apakah si Edis dan Sob Atul. Maka dari itu, kepada herder saya instruksikan, daripada nanti saya meminta atau menagih kepada Edis Tipu untuk lompat dari Monas. Ada WA-nya. Kalau dia bulan Desember tidak menyelesaikan rumah apologet, dia akan lompat dari Monas. Maka dari itu, bantu kalianlah dia agar dia tidak lompat dari Monas. Ini harus kalian perhatikan dengan baik, kawan. Jangan kalian sepele. Kalau sama aku orang udah berucap, bersumpah, kawan nggak dijalani. Nah, itulah dia. Jadi, bantu kalian serius. Aku kan sportif kan. Aku kalau bertempur itu, kawan, selalu sportif. Ku suruh kawan lawanku itu didukung. Karena dia nggak akan mampu melawan saya. Saya bersama Yesus Kristus. Tenang kalian. Kalau dibilang saya menjauh, saya tidak santai kawan. Saya tidak terpengaruh. Ya. Ini ntar ya. Mana dia? Sabar. Kemarin masih kusimpan. Ini masih bicara nenek-nenek. Bicara anak Batak. Ya. Mana dia? Tunggu ya. Dikit lagi. Aku ingatnya dikit nih. Nah ini. Aku nggak bohong ya. Kalian saksinya ini. Nah, ini si Edis Tipu ya. Ya, itu bukan nomor series, nomor series. Karena pernah saya telepon live. Tenanglah Rudi Iskariot, kau pegang omonganku. Kalau bulan Desember ini nggak ada rumah apologet berdiri, saya terjun dari Monas. Ya, maka dari itu, ya, saya orangnya sportif kawan. Silakan kalian kerahkan. Ingat ya, saya ini hanya mengandalkan Tuhan Yesus. Kalau kata Tuhan Yesus tidak jadi rumah itu, maka tidak jadi. Sekalipun Sob Katul menumpahkan seluruh uangnya, kata Tuhan Yesus tidak jadi, itu tidak akan jadi. Tapi kalau kata Yesus jadi, itu akan jadi. Saya pun tidak bisa menghalangi. Paham ya? Oke. Asik kan kalau bicara sama saya? Oh asik. Kemarin kok kau teriak-teriak sama Syedis? Ya ternyata kulihat suaraku kecil kali kawan. Tapi kalau kayak gini kan suaraku kan enak. Aku ngomongnya santai. Nge-fun score. Apa nih? Halo? Mana? Kok hilang? Kata Edis, Tritunggal buang ke tong sampah iya. Edis sudah menghujat Roh Kudus kawan. Berhati-hatilah ya. Jangan sampai nanti Tuhan Yesus marah, murka dan menghukum Edis Tipu. Ya silakan. Bang Rudi. Silakan Dek. Bang Kian Santang ngajakin PK. Iya tadi kuliah ada dia. Iya ditunggu katanya Bang. Oke. Bilanglah dia apa lagi. Itu aja mau sampaikan. Siap. Itu aja. Oke, terima kasih Bang. kasih. Ya. Terima kasih Bang. Yuk sama-sama. Nah, kita tunggu Kin Santang. Tadi ada kusangka dia hanya sekedar lewat aja kan kadang dipencet diundang semua ya. Udah lama aku sih nggak PK-PK ya sama siapa-siapa lah. Nggak apa-apalah. Ya.
Jadi itulah kawan-kawannya, bahwa saat ini kekristenan itu sudah diusahakan dan diupayakan hancur dari dalam. Itulah yang dikatakan serigala berbulu domba. Ya, dia serigala menyamar jadi domba, diam di antara para domba. Tapi setiap saat dia memakani domba ini satu-satu. Erben sudah termakan, kawan. Erben sudah kena makan. Puji Tuhan, kiamat belum kena makan. Kiamat belum, si RK belum, Joseph belum, si Elia Miron, saya terkejut, rupanya belum juga. Terakhir si mata hantu. Nah, mata hantu ini unik, kawan. Ya. Saya dengan mata hantu tidak ada masalah. Dia hanya ditipu oleh Francisca dengan data-data bohong semua itu. Sehingga dia terpancing untuk melawan saya. Saya bilang saya tidak pernah menghalangi. Silakan buat laporan polisi, saya akan hadapi. Tapi secara teologis, saya belum pernah berseberangan dalam dengan mata hantu. Ya. Dan kemarin mata hantu berani melawan sok katul bekatul tementul-mentul. Bagi saya itu sudah sebuah prestasi, kawan. Prestasi apa? Bahwa ternyata tidak semua orang Kristen itu mampu diperalat dan dapat diperalat oleh si Edis tipu dan sok katul bekatul termentul-mentul. Ini yang saya suka. Ini kawan-kawan ya. Gimana caranya itu ya? Kian Santang, mana dia? Bang Wawan BBB ini coba nih. Mana cara mencarinya? Tadi ada dia lewat. Tapi aku lupa. Cari. Kian. Mungkin dia sudah lagi itu ya. Kian Santang atau Kain. Kian Santang apa Kain? Kian Santang gak aktif dia. Udahlah. Ya. Ya, Kian. Kulihat apa lagi ada. Ke dokter dulu Pak Rudi. Ke dokter. Dokter saya Tuhan Yesus kawannya. Dokter saya Tuhan Yesus ya. Tidak mencerminkan ajaran kasih Anda ini. Jadi ajaran kasih itu sebenarnya gimana sih menurut Herder si Edis? Saya heran. Ketika mereka di roomnya si Edis, di roomnya si Reda, di roomnya sok katul bekatul, mengejek-ngejek saya, menghina-hina saya, memfitnah-fitnah saya. Tidak satu pun kalimat dari mereka seperti itu. Kamu Edis tidak mencerminkan Kristen. Tidak ada gitu. Kamu Reda tidak mencerminkan Kristen. Tidak ada itu. Kamu Udin tidak mencerminkan Kristen. Udin berusaha naik kawan. Tapi tenggelam terus. Gak ada guna lagi kau Udin di muka bumi ini. Ya. Saya Udin Caikiti nggak ada guna lagi di dunia perdebatan. Di muka bumi ini pun tidak ada gunanya. Dia berusaha bangkit, tidak bisa-bisa juga. Ya. Kalau saya karena banyak kerjaan kawan, jadi harus saya seimbangkan antara pekerjaan dengan mainan seperti ini. Ya, jangan sampai terlena kawan. Nanti kita menjadi bulan-bulanan orang itu. Chan. Halo Chan, selamat malam. Sabar ya, masih putar-putar. Halo Chan. Gimana? Ini tentang apa nih? Di tunggal saya belum paham. Kamu Islam apa Kristen Chan? Saya Kristen. Yakin? Bang Elis, kamu kata kalah debat sama dia. Ah, itu kan klaim dia karena dia yang kalah. Videonya masih ada. Bahkan orang hukum banyak tertawa melihat series katanya. Memang dungu orang itu katanya. Kamu lari katanya. Saya nggak pernah lari, saya di report. Sang debat terus lari katanya. Nggak pernah saya lari, itu di report ya. Namanya aja Edis Herdernya itu ganas-ganas, kena rabies. Dan ya begitulah.
Apalagi mau kau tanyakan, Chan? Kau bisa tonton nanti diskusi kami, di situ dia sudah kepepet, tidak bisa apa-apa lagi. Cari ayat ini nggak cocok, cari ayat ini nggak cocok, cari ayat ini nggak cocok, bahkan sok-sok bicara hukum. Kawan saya yang banyak pengacara ketawa melihat dia bahwa pra-peradilan itu menyurati hakim. Kata Edi, Pendaftaran dibilangnya Iskariot menyurati lari, hakim minta Bang. dibebaskan. Mana itu? Aduh. Menyurati. Itu namanya persidangannya. Iskariot lari katanya. Katanya, apa yang nggak dikatakannya itu ya. Aduh. Kemarin saya nonton live-nya Edi, ya si Iskariot itu lari. Sama siapa? Terpental-pental. Nonton di Sama Edi. siapa? Hah? Nonton Edi, sang debater. Iya, sama siapa? Iskariot lari. Sama siapa? Sama sang debater. Nggak ada aku lari. Itu kan hanya karena di-report. Makanya aku ganti akun sekarang kan. Akun kemarin tuh istirahat dulu. Mungkin udah bebas itu. Katanya ini pura-pura kasih mati jaringan. Alasan. Saya tak bilang pernah mati jaringan. Mic saya yang bermasalah kemarin. Suara saya kecil. Saya pakai ini suaranya double. Dua muncul di situ. Lihat tuh, dia sudah mulai kasih mati jaringan. Gak ada pun saya bilang mati jaringan, gak ada tuh. Jadi itulah alasan-alasan orang kalau sudah kalah debat. Misalnya kawannya terpental, wah lari. Kalau saya nggak pernah gitu. Contoh saya diskusi dengan Nandar. Nandar terpental, nggak pernah saya bilang lari. Saya WA dia. Nandar, apa yang terjadi? Aku terpental lah ya. Sudah, aku bilang aja dia terpental. Kita tunggu. Kalau nggak datang dia besok kita lanjutkan. Sok pintar nih sang debater sini. Bukan sok pintar, memang pintar. Nggak bisa lawan Edis, matiin jaringan katanya. Nah, namanya Edis apa nggak dibilangnya? Kalian kau tanya lah ahli hukum. Sejak kapan pra-peradilan itu menyurati hakim? Kan malu dia, tapi aku nggak mau membuat dia sampai tergeletak. Sudah. Kemudian banyak lagi ayat ketika aku tanya Lukas 2 ayat 11 dikaitkan dengan Yesaya 43 ayat 11. Dia sudah terpojok, nggak bisa apa-apa lagi. Oh, Yesaya itu merujuk kepada Elohim, betul. Nah, Lukas 2 ayat 11 saya bilang, telah lahir bagimu juru selamat. Juru selamat ini siapa? Elohim kan, aku bilang. Bingung dia, bingung. Lari ke sana, lari ke sini. Ku kejar terus kemana dia lari ya. Oke, gitu aja ya Chan yang. Nanti bilang junjunganmu itu kapan waktu kami berdiskusi lagi. Oke. Nah, kau jadilah herder yang bagus ya. Menggonggong terus. Ya, otak nggak perlu, yang penting menggonggong. Paman Sam. Habis itu bukan pendeta. Nah, itu sudah ada yang ketawa. Pra-peradilan cukup menyurati hakim. Memang berbalas surat kayak cinta-cintaan, enggak ya? Di situ memang on. Halo Rudi Iskariot. Halo Paman Sam, selamat sore. Selamat sore. Apa cerita kita? Ya, bebas saja. Kau mau cerita apa? Mau cerita Iskariot bisa. Mau cerita kau jadi herder bisa. Yang nggak punya otak tapi hanya punya kesetiaan bisa. Silakan. Oh, jadi ceritanya itu namanya bukan Rudi Iskariot, enggak Iskariotnya ditambah-tambah ya. Oh, itu ditambah-tambahi. Oh. Lebih bagus aku dibilang Rudi Yudas daripada Iskariot. Karena Iskariot itu bapaknya si Yudas. Saya tidak tahu. Ya kalau kalau Rudi Yudas ya enak lah. Ya enak lah. Iya. Kalau Rudi Yudas kan enak, dia tahu dia salah. Ya. Jadi kalau menurut Anda Rudi Yudas itu Rudi Yudas itu masuk surga apa enggak menurut Anda? Masuk surga. Ya. Dengan alasan banyak itu Matius 19 ayat 28. Matius 26 ayat 28. Oh, di sana dikatakan ya Bang Rudi. Berarti dia enggak pakai Iskariot ya Bang Rudi aja ya. Kalau Iskariot itu bapaknya si Yudas. Kalau Yudas ya Yudas saja, cuman bin. Kalau orang bilang binti. Tebingan orang kan Rudi Iskariot, makanya saya ngikut aja. Gak apa-apa, itu kan
Nggak usah kita ambil pusing, biarkan saja. Ya kenapa ambil pusing? Nah itu aja bro. Oke, itu aja ya. Semoga dia ini bukan herder. Kalau herder menggonggong, menyalak lah yang lebih lantang. Herder tidak punya otak, tapi punya kesetiaan. Bukan pendeta, habis itu baru Pak Arnold. Halo bukan pendeta, selamat malam, silakan. Halo Bang Rudi. Halo, selamat malam, silakan bukan pendeta. Ya, ini saya mau nanya nih Bang ya. Apa sebenarnya alasan Bang Rudi itu untuk mengatakan bahwa setiap pendukungnya di situ adalah herder, Bang? Pendukung edisi itu ada dua, satu yang herder, satu yang bukan herder. Kalau yang menggonggong menyala itu mengaku dia herder, ya udah marah-marah itu ciri-cirinya. Dia marah-marah, dia maki-maki, itulah herder. Karena herder ciri-cirinya dia nggak punya otak, tapi punya kesetiaan, menggonggong aja kerja. Tapi kalau yang nggak herder, itu diam-diam aja, meneng-meneng aja, nggak ada dia ngucap-ngucap kalimat nggak penting, nggak ada mengejek-ngejek, nggak ada menghina-hina, tak ada memaki-maki. Silakan. Iya Bang. Ya berarti bisa jadi sekarang kan ini kan Halo, suaramu hilang lu. Halo. Halo. Kolong lotok. Cara Edis TV bercakap memang lembut, tetapi itulah karakter pengikut SSY, bidat. Mereka juga bercakap lembut dan bermanis-manis mulut. Benar. Halo. Kok dia mati ya? Tapi sekarang saya lihat herder-herder ini sudah mulai bergeser ya. Kenapa? Mereka sudah paham bahwa Tuhan mereka itu ternyata membawa mereka kepada kesesatan. Ya, Arnold dulu baru John Daud. Halo Pak Arnold, selamat malam, silakan. Iya, halo, selamat malam, Abang Debaters. Malam Pak Arnold, silakan, kami dengar suara Pak Arnold, silakan. Siap, Bang. Ya, ini rupanya tidak ada henti-hentinya ini. Setelah penyalipan itu karya iblis, kemudian Yesus punya Tuhan, ini lagi Tritunggal itu, konsep Tritunggal dibuang aja ke tong sampah. Ini saya nggak tahu ini besok-besok apa lagi nih. Jadi ini luar biasa si Edis ini menentang arus ini luar biasa. Padahal sebetulnya sejak awal itu, sejak dia mengeluarkan statement bahwa karya penyalipan itu adalah karya iblis, seharusnya dia harus sadar di situ, bercermin. Ya kalau memang dia memang tidak menguasai tentang kristologi atau kekristenan, ya nggak usah dibahas ke situ. Cukuplah dia di Islamologi, ya kan? Ya, makanya tetapi banyak orang berkomentar bahwa si Edis itu banyak menghasilkan buah. Oke lah, katakanlah ribuan dia menghasilkan buah. Tetapi apakah itu sepadan dia dengan dia menggoncang seluruh kekristenan ini? Dia menggoncang keimanan kita ini. Iya kan? Dia membuat kita menjadi bingung, apalagi orang-orang yang belajar tentang kekristenan. Nah inilah, saya nggak tahu maunya apa. Tetapi yang poin yang saya dapat ini, beliau ini tidak jelas, abu-abu. Dia berdiri di posisi mana? Standing posisinya kita tidak tahu. Apakah dia Wanes, JO, Marsion, Saksi Jehova atau bagaimana? Karena saya menonton perdebatannya dengan Bang RK. Bang RK 3 kali menanyakan apakah dia Saksi Jehova. Dia tidak menjawab-jawab. Jadi ini orang abu-abu. Saya tidak tahu ini dia berdiri di posisi mana. Dibilang Tritunggal juga belum pernah satupun statement saya dengar dari dia atau viti-vitinya yang mengatakan bahwa dia berdiri di posisi mana, Bang. Silakan. Oke. Dia berdiri di posisi cari uang. Itu aja. Ya. Ketika dia live begini, dia butuh uang. Dia bilang Tuhan Yesus. Dia butuh uang. Dia bilang Yesus itu juru selamat. Tapi ketika uangnya sudah ada, dibilangnya Yesus bukan Tuhan. Juru selamat itu bukan Tuhan, bisa orang lain. Kayak kemarin diskusi dengan saya.
Oh, juru selamat itu bukan hanya Tuhan kan ya. Saya geli-geli aja lihatnya. Nah, sekarang dia keluarkan lagi pernyataan bahwa Tritunggal itu buang ke tong sampah. Tritunggal tidak menyelamatkan kan ya. Lantas dia mau diselamatkan siapa? Bapa di sorga. Hanya 2 orang yang diselamatkan Bapa di sorga. Yakni Enok dan Elia. Dia mati. Pernah enggak kalian dengar Bapa di sorga menyelamatkan orang dari alam kubur? Itu enggak ada. Makanya dia mengutus firman-Nya. Karena firman-lah yang bisa menggenapi firman. Kalau dulu firman-Nya adalah manusia diambil dari debu tanah, kembali menjadi debu tanah. Maka firman-Nya kemudian mengatakan, orang-orang yang sudah mati ini oleh darah Yesus bisa diselamatkan. Ya, nah, si Edis nggak paham itu. Dia hanya paham bagaimana menghujat Islam dengan baik. Ya, hanya itu aja dia paham. Dari situ dia memperoleh banyak cuan dan memperoleh herder. Herder ini banyak yang ikut dengan dia. Tanpa peduli apa yang diucapkannya itu benar atau tidak. Yang penting herdernya ini sudah melihat. Itu musuhku. Musuhku adalah Islam. Ya. Maka ketika dia dihujat, saya bahagia. Saya senang. Gak peduli ucapannya benar atau tidak. Yang penting Tuhan kami sudah menghujat orang sana. Begitu ada yang menyerang Tuhan kami, herder menggonggong, menyala-nyala. Itulah yang terjadi. Tapi puji Tuhan, sudah banyak orang yang tersadarkan, yang tadinya terbius, terhipnotis dengan jadi herder, sekarang sudah meninggalkan Edis, herder itu sudah ditinggalkan. Mereka tidak sudi lagi menjadi herder. Sesekali memang mereka ngintip. Kalau dulu Edis live sampai 30.000, sekarang cuma 10.000, 8.000. Itu sudah terjun bebas. Yang banyak nonton itu siapa? Muslim-muslim. Yang mau marah tapi nggak bisa. Ya. Nah, sekarang dia bilang banyak dia membuat orang bertobat. Nehi-nehi ketumbar jahe. Apa kita sudah melihat karakter orang yang katanya bertobat itu? Alkitab mengatakan apa? Kalian membawa orang ke dalam agama kalian, tapi membuatnya 3 kali lebih jahat. Itu bukan bertobat namanya. Kalau bertobat itu, dia mengerti ajaran Kristus dan menerima Kristus juga. Tapi kalau dia meninggalkan agamanya, karena ada orang yang berhasil mencuci otaknya, sehingga dia merasa agama dia itu adalah tidak benar, itu bukan bertobat namanya. Ya, silakan. Jadi benar Bang, jadi awal-awalnya itu banyak yang dukung dia, akhirnya segera sadar. Salah satunya Mata Pisau. Mata Pisau itu mulai sadar, mulai terbuka bahwa statement dari Edis ini agak aneh bin ajaib. Terakhir saya lihat live beliau, dia mengatakan bahwa yang mengatakan bahwa Yesus punya Tuhan, itu silakan naik berdebat dengan saya. Itu Mata Pisau sendiri yang berkata begitu. Dan saya puji Tuhan, saya bersyukur bahwa akhirnya Mata Pisau tahu mana yang benar, mana yang salah. Nah selama ini Mata Pisau selalu bela-bela dia. Tetapi akhirnya sudah terbuka pemikirannya bahwa apa yang Edis katakan ini agak-agak aneh. Jadi luar biasa. Kemudian yang saya mau bahas lagi ini masalah rumah apologet. Ini begini, yang ingin dibuat oleh Edis itu adalah rumah apologet Kristen Indonesia. Rumah apologet Kristen untuk orang-orang Indonesia. Tetapi aneh bin ajaib, kenapa dibuatnya di Amerika? Nah itu untuk siapa itu dibuat itu? Katanya dia di fittingnya untuk nongkrong-nongkrong, kita ngumpul-ngumpul, saling sharing. Loh ini ongkos pesawat ke Amerika berapa bro? Kok bikin rumah apologet Kristen Indonesia kok bikinnya di Amerika? Ini kan oplak namanya. Ya bilang aja kalau mau minta donasi lah. Tetapi jangan bawa-bawa atas nama bilang mau buat rumah apologet untuk kita bersama. Untuk siapa rumah apologet itu? Apakah untuk dia dengan teman-temannya di Amerika sana? Ya kan? Jadi janganlah bawa-bawa bilang, oh ini rumah apologet khusus untuk kita. Tempat nongkrong-nongkrong, saling menajamkan satu sama lain, saling berbagi. Mana ada cerita mati itu dari Edis itu. Begitu Bang Debater. Oke, terima kasih Pak Arnold, gitu aja. Ya, makasih Bang. Terima kasih Abang selalu naikkan. Ayo. Shalom. Siap, terima kasih. Selamat malam. Semangat, Bang. Ya. Kami di belakang. Jadi kawan-kawan,
Makanya aku gelari dia Edis tipu. Rumah apologet, mari kita gabung sini. Siapa mau ke sana kawan? Ongkos saja udah mahal kali 30 juta sekali berangkat. Bolak-balik 60 juta. Lagian untungnya ke sana itu apa? Hanya untuk bertemu series, terus live dari sana, nggak ada untungnya juga. Ketika kau live dari sana, tentu kau juga takut tampak wajah kan? Karena begitu kau pulang ke Indonesia, kau bisa kecekel ya. Jadi kawan-kawan, tepatnya rumah itu adalah untuk kumpul kebo si Edis dengan Ibu Sob Katul Bekatul teman-teman tul. Dan didampingi dayang-dayangnya si Udin. Ya syukur-syukur bisa mereka ganti-gantian. Itu aja. Kalau nggak Udin sekarang kawan, Udin itu sudah kesusahan hidupnya di sana. Dulu pendeta-pendeta mau menolong dia. Tapi setelah saya ungkapkan skandal dia, pendeta-pendeta tarik diri. Apalagi pendeta yang apa itu kawan, yang banyaklah donasinya untuk orang ini. Ya, jadi itulah kawannya. Oke, silakan. Loh, mana? Nggak ada paus terbang katanya. Ya saya kan sudah bilang dari dulu, saya tidak mencari itu lagi. Jadi kawan-kawan, satu yang memang dibilang Pak Arnold itu benar, mata pisau sudah bergeser. Akhirnya mereka tersadarkan. Semakin Edis mereka bela, semakin Edis mereka lindungi dan puja-puji. Mereka kecolongan. Edis suka-suka hatinya aja ngomong. Ya. Sebentar lagi akan dibulangin entah apa lagi tuh. Bapak di surga Lucifer itu lagi nanti bilangnya itu. Kayak Sinandar itu kan. YHWH adalah Lucifer. Tenang kalian. Ya, kalian apa yang dikatakan series. Jadi Kristen itu kena prank. Jadilah Oten. Kristen yang kena prank sama series namanya Oten. Halo XX, selamat malam. Silakan apa yang mau sampaikan kami dengar. Ya, selamat malam Bang Rudi. Ini saya perhatikan Edis ini orangnya sombong. Baru gimana ya? Waktu abang diskusi sama dia itu, dia menyerang pribadi terus. Itu yang membuat saya emosi sekali lihat dia itu. Padahal dia tidak punya ilmu. Dia itu naikkan abang itu karena mungkin sudah berapa hari itu mungkin dia buka Alkitab baru belajar baru dia kasih naik abang orang itu, terima abang itu. Kalau tidak dia belum belajar cari tahu isi Alkitab itu, dia tidak berani buka abang itu. Baru pelajaran abang itu dia yang ambil semua itu, tapi dia menyangkal semua itu. Saya lihat dari auranya itu, saya tahu gitu Edis itu hanya dia menyangkal. Mungkin itu saja Bang, tetap semangat Bang. Oke, terima kasih XXX, selamat malam. Iya. Ya, memang Edis itu kalau berdebat mengenai Bible dia akan kebingungan sendiri. Karena kebiasaan dia menghujat Islam. Jadi begitu dia bicara Bible, lihatlah dia bingung-bingung kan. Ambil ayat sana, ambil ayat sini, dah ke pojok sini, lari ke Roma, lari ke sini. Semua dilompatinya, dibilangnya kita yang lompat, padahal dia yang lompat. Ya. Halo, selamat malam Eve. Martin Josis. Sorry ya kalau salah baca, mataku silinder. Silakan. Selamat malam, Bro. Malam. Enak gak suaranya? Kedengaran gak? Jauh. Jauh kali? Ya, coba didekatin aja. Iya. Jadi ini kayaknya tensinya panas terus ini. Kayak mana? Enggak apa, perasaan dingin. Jalan-jalan kembali lagi dingin apa gitu. Enggak ada kayaknya, Bro. Karena dia dengan saya sudah beda iman. Ya beda iman kan nggak harus saling ini juga kan, saling nggak selesai gimana nih? Ya sama lah. Bagaimana selesai kalau kita beda iman? Kan nggak mungkin selesai, yang benar aja lah.
Ya saling menghargai Makanya lah. Islam dengan Tidak Kristen saling menyerang, berdebat gitu maksudnya. karena beda iman, tidak akan selesai-selesai. Tidak saling menyerang. Lah, bagaimana kau bilang Islam dengan Kristen itu tidak saling menyerang dalam dunia debat? Pasti saling menyerang. Kenapa? Karena beda iman. Kalau seiman, ngapain beda menyerang? Tapi habislah energi kita hanya untuk internal aja. Iya. Katanya apa? Jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan. Ya, saya tidak akan lelah selagi penyesat itu masih ada. Saya harus bisa memblok itu ajaran. Santai aja, nggak usah pala khawatir ya. Tapi agak bingung juga aku sama pengajaran mulai. Yang mana itu bingung? Ya, contohnya salah satu lah bilang si Iskariot masuk ke surga apa, terus lah dibilang si Rudi Iskariot apa karena ada hubungannya sama-sama kayak gitu. Maka lah bela si apa itu? Si Yudas Iskariot. Enggak. Pernyataan saya mengenai Yudas Iskariot itu ke surga itu dari tahun 2008. Ya. Ketika saya mulai membuka ruang debat, itu dari dulu yang sudah saya katakan. Dan saya tidak pernah menutup diri untuk orang menguji dalil itu. 6 doktor menguji, semuanya KO. Lah sedis, baru mau diuji 1 doktor aja banyak kali alasannya Kalau saya, setiap ada yang nantang saya, berani nggak di room saya? Oh enggak, kami mau di room netral. Oke. Kalau sedis kan banyak alasan. Takut. Kalau saya nggak pernah. Kemarin terakhir saya dengan Dr. Budi Azali, itu di room mereka saya datang. Di Zoom. Saya nggak takut. Nggak kayak sedis. Silakan. Jadi dari mana jalannya lagi bilang kalau si Yudas Iskariot itu ke surga? Dari Matius 19 ayat 28. Nggak ada nama si Yudas Iskariot di situ. Kan harus ada nama. Ya berarti bisa aja kepleset salah. Cobalah dibaca ayat 24-nya kan jelas. Menurutmu kau masuk surga enggak nanti? Hah? Menurutmu kau masuk surga enggak nanti? Kalau saya nggak mengkhianati Tuhan Yesus, saya masuk surga. Enggak. Ada enggak namamu ditulis di Alkitab itu? Enggak ada, tapi saya nggak mengkhianati. Jadi ini kuncinya pengkhianatan. Oke, kita buat ya. Di mana Yesus mengatakan Yudas pengkhianat? Carikan saya satu ayat. Di ayat 24, Matius 26. Oke, buka ya Matius 26 ayat 24. Jadi sebelum perjamuan malam itu, Yesus sudah melakukan Paskah. Kubacakan. Anak manusia memang akan pergi sesuai dengan ada yang tertulis tentang dia. Akan tetapi celakalah orang yang oleh anak manusia diserahkan. Ada lebih baik bagi orang itu sekiranya ia tidak dilahirkan. Mana kata Yudas di sini? Ini Yudas yang menyebabkan Yesus diserahkan dan sudah dikatakan celakalah dia. Lebih baik dia nggak pernah dilahirkan. Mana di sini dikatakan Yudas yang menyerahkan Yesus? Tidak ada, tapi indikasinya itu ke Yudas. Jadi menurutmu ke siapa itu? Saya tanya dulu ke siapa itu? Nah makanya dalilmu yang pertama cabut dulu. Ada nggak nama Yudas disebut situ? Nggak ada kan? Karena tidak ada menurutmu, maka Yudas tidak masuk surga. Sama dengan saya. Karena namanya tidak ada, berarti bukan untuk Yudas ini. Paham ya? Ayat 24 itu untuk siapa? Saya nggak tahu. Tidak tahu. Karena tidak ada nama Yudas seperti ucapanmu. Kan kau dalilkan tadi. Matius 19 ayat 28. Tidak ada nama Yudas. Jadi itu bukan untuk Yudas kau bilang. Ini pun tidak ada nama Yudas. Tidak ada nama Yudas, tapi sudah jelas petunjuknya. Tidak ada istilah petunjuk. Oke, aku buka. Ingat ya, pegang kata-katamu petunjuk ya. Sekarang kita buka Matius 19 ayat 28. Ya. Kata orang-orang itu kepada Matius 19 ayat 28. Kata Yesus kepada mereka ini siapa? Petunjuknya. Dia sedang bicara sama murid-muridnya, termasuklah di dalamnya Yudas. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya pada waktu penciptaan kembali apabila anak manusia bersemayam di tahta kemuliaannya,
kamu yang telah mengikut aku akan duduk juga di atas 12 tahta. Karena 12 muridnya kan. Untuk menghakimi ke-12 suku Israel. Paham ya? Jadi kalau sesuai dalil yang kedua, Yudas lah masuk sini. Diganti dengan siapa? Matias. Oke. Kisah Para Rasul 1 ayat 25. Ingat ya, Matius 19 tadi berbicara jabatan apa? Hakim. Sekarang kita buat Matius 1 ayat 25. Nah ini dibilang begini. 24. Mereka semua berdoa dan berkata, ya Tuhan, Engkaulah yang mengenal hati semua orang. Tunjukkanlah kiranya siapa yang Engkau pilih dari 2 orang ini untuk menerima jabatan hakim. Enggak kan? Untuk menerima jabatan pelayanan, yaitu kerasulan yang ditinggalkan Yudas yang telah jatuh ke tempat yang wajar baginya. Jadi Matias itu hanya menerima jabatan pelayan, menggantikan Yudas yang rasul di mana? Di bumi. Kalau di sorga, jabatan 12 murid bukan pelayan, tapi hakim. Sama enggak hakim dengan OB? Enggak sama. Jangan kau sama-samakan. Silakan. Jadi ke siapa tadi Matius 24 itu? Ke siapa? Coba jelaskan. Siapa yang dimaksud Yesus di situ, yang celaka itu? Di Yohanes pun ada, Yudas disebut sebagai iblis. Di mana Yudas disebut sebagai iblis? Yohanes 6 ayat 70, memang namanya nggak disebut Yudas, tapi yang berkhianat itu sebagai iblis. Oke, kita buka ya Yohanes 6 ayat 70. Siapa yang berkhianat? Ya dengarlah dulu. Ya. Jawab Yesus kepada mereka, bukankah aku sendiri yang memilih kamu yang 12 ini? Namun seorang di antaramu adalah iblis. Siapa itu iblis itu? Gak ada dibilang Yesus siapa? Karena dia berkhianat. Tidak ada dibilang di sini bahwa itu adalah Yudas. Gak usah dibilang pun kita berpikirlah. Gak bisa. Jadi, karena Alkitab menyebutkan hanya satu yang dikatakan Yudas itu. Yakni yang dikatakan iblis, yakni Petrus. Petrus tak pernah berkhianat, dia cuma ingkar 3 kali, itu aja. Tapi kembali lagi. Siapa? Hanya Petrus lah yang dikatakan Yesus, enyalah engkau iblis. Matius 16 itulah baca. Jadi kau pikir iblis? Gak pernah Yesus mengatakan Yudas iblis, gak pernah itu. Petrus nggak sampai ke surga. Petrus sampai ke surga. Iblis sampai ke surga. Menghakimi juga. Petrus itu kenapa bisa sampai ke surga? Iblis nggak sampai ke surga. Dengar dulu dong. Ini Yohanes 6 ayat 70 ini. Kalau salah satu iblis, berarti dia harus ada di surga. Dengar. Kenapa Petrus bisa masuk surga? Karena ketika di kayu salib, Yesus mengatakan apa? Bapa ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Andai kata Petrus tidak diucapkan itu, dia tidak akan ke surga. Jadi ketika dipanggil Yesus, dia adalah iblis. Iblisnya sudah keluar dan diampuni Yesus. Tidak ada lagi yang bisa membantah itu. Paham? Jadi itulah kembali ke Matius 26 ayat 24 itu. Siapa itu orangnya? Sebutkan dulu siapa. Ya aku nggak tahu. Cobalah kau sesuai dalilmu tadi. Harus tertulis namanya. Tapi kalau kau terima tidak harus tunggu dulu. Tapi kalau kau terima tidak harus tertulis, baru kita bahas. Terima nggak kau tidak harus tertulis namanya? Kalau nggak harus tertulis, itu bisa asumsi liar nanti. Kau kan pandai. Ya sudah, kau kan asumsi liar. Matius 26 ayat 24, mana ada dibilang situ Yudas? Yang menyerahkan Yesus. Siapa lagi? Tidak disebut namanya. Nggak tahu kau siapa yang menyerahkannya? Nggak tahu. Luar biasa. Tak ada tertulis. Kan kita ada sepakat. Kalau tidak ada tertulis, maka namanya asumsi kan? Siapa yang menyerahkan Yesus? Dengan 30 Gak tahu, aku nggak ada namanya tertulis, nanti asumsi. 30 keping perak, kan ada itu. Masa nggak tahu? Gak ada, dia menjual ya, menyerahkan enggak. Iya, menjual Yesus sama aja menyerahkan ke ini. Gak ada sama itu, menjual itu belum tentu menyerahkan.
Bah, menjual belum tentu menyerahkan. Pandai Kok bah? Contoh ya, kau menjual kambing, belum tentu kau serahkan. Besok diambil akan bisa aja. Kambingnya masih di rumah. Jual tanah, hanya buat jual tanah, tapi belum kau serahkan suratnya, kan bisa aja. Alah. Kecuali kau cabut pernyataanmu, meskipun tidak tertulis, tapi kalau ada urutan peristiwa, itu bisa dianggap orang itu masuk ke situ. Baru kita jawab. Tapi kalau kau katakan karena tidak tertulis, aku nggak bisa jawab apa-apa. Pandai juga kau ngeles, itu aja. Kau panik, kan kau yang membuat dalil. Siapa mendalilkan? Dia yang mempunyai beban pembuktian. Di situ tidak ada nama yang tertulis. Memang Yesus menjaga etika, dia nggak langsung menyebut si Judas, tapi semuanya sudah mengarah ke dia. Kenapa ketika sama Petrus dibilang nyala ke iblis? Apa dia tidak menjaga etika juga? Ya itu beda. Petrus itu lebih layak di hati Tuhan. Kadang-kadang anakmu kau bentak, anak orang nggak sembarang kau bentak. Kenapa? Petrus itu lebih layak di hadapan Yesus. Jadi dia bisa lebih bebas sama Petrus, kayak kau lah sama anakmu. Kau kan bisa kau bentak anakmu, anak orang kau bentak, repot urusannya. Petrus kan anak orang, Yesus tidak punya anak. Alah, udahlah kau. Marah sendiri, lawak. Siapa? Si Judas itu pun mati bunuh dirinya. Dia mati bunuh diri. Setelah itu Yesus mengatakan, Bapa ampunilah mereka. Sebab mereka tidak tahu apa yang diperbuat. Judas sudah diampuni. Pernah nggak kau baca 1 Korintus 15 ayat 5? Coba aku bukakan ya. Ada di depanmu Alkitab. Halo? Apa? Buka. Bacakan. Kau evangelis apa kayak ini? 1 Korintus 15 ayat 5, coba kau baca. Bacalah. Aku yang bacakan sekali-sekali kau lah. Menyodorkan. Oke, tadi kau juga menyodorkan, aku yang bacakan kau. Tunggu lagi putar-putar. Tunggu ya, masih putar-putar, sabar dong. Udah baca-baca Alkitab, tinggal buka aja itu. Enggak, lagi agak macet. Di HP ini semua. Lagi macet. Tunggu dulu, lagi mutar-mutar dia macet. Bunuh diri itu mengambil nyawa orang lain. Orang lain, dia nyawa sendiri kok. Nyawa diri sendiri. Pembunuhan. Yakin kau kalau bunuh diri itu masuk neraka? Ya karena udah mengambil nyawa tanpa izin si pemilik nyawa lah. Coba baca. Buka situ. Bagaimana Simpson? Menurutmu Simpson bunuh diri apa enggak? Simpson termasuk setengah bundir lah. Setengah? Mana ada setengah? Kau ngarang-ngarang aja, culun kali kau. Oke, aku bacakan ya. 1 Korintus 15 ayat 5. Ya. Bahwa ia telah menampakkan diri kepada Kefas. Dan kemudian kepada ke-12 muridnya. Dia yang dimaksud adalah Yesus. Kefas itu adalah Simon. Itu kejadiannya di Yohanes 20. Siapa murid yang ke-12 itu? Aku mau tahu. Termasuklah si Yudas di dalam. Si Yudas kan udah mati. Nah, berarti Yudas kan ikut Yesus. Si Yudas sudah mati di situ. Iya, tapi kan 12 murid katanya. Kau bilang juga termasuk Yudas dalamnya. Berarti Yudas kan dibangkitkan Yesus. Diajak bersama dia ke pertemuan itu. Nggak ada dibilang Yudas dibangkitkan. Itu Matias kan menggantikan ini si Matias belum ada di situ, Bung. Ketika pertemuan dengan Kefas, itu Matias belum diangkat. Masih Yohanes 20 itu. Oke lah ya. Nggak sanggup lagi ilmumu. Sudahlah, nggak sanggup lagi ilmu dek ya. Nanti yang lain lagi udah banyak yang ngantri. 6 dokter menguji semuanya mental. Apalagi lah cuman adik-adik tadi tuh nyunyu itu. Bentar ya.
Ya, begitulah kawan-kawan ya. Dr. Budi Azali dalam membuktikan dalilnya bahwa Yudas ke neraka, mandeknya di sini kawan. Sampai Dr. Budi Azali bilang apa? Saya nggak tahu ayat itu. Cari kalian YouTube Budi Azali, ada itu. Sang debater pes Budi Azali, Yudas ke surga. Kalau di tempat YouTubeku ada, tapi agak macet-macet. Masuk kalian ke Budi Azali. Sampai pening dia kawan. Kok ada ayat ini ya? Kok ada ayat ini? Orang-orang begitu mendapatkan 1 Korintus 15 ayat 5, pening kepalanya kawan. Karena inilah pembelaan terakhir bahwa Yesus memenuhi ucapannya ketika bersama-sama dengan murid-muridnya. Di Yohanes 13 sampai 19. Apa katanya? Selagi aku bersama-sama dengan mereka, aku tidak membiarkan mereka binasa. Ketika Yesus di bumi, apakah dia masih bersama-sama muridnya? Masih. Apakah dia membinasakan Yudas itu binasa? Enggak. Pertama diampuni, yang kedua dibawanya bertemu dengan 12 rasul. Itu kan kepada ke-12 muridnya. Enggak 11. Harusnya kan 11. Datang dia Matias itu 40 hari kemudian ketika Yesus terangkat ke sorga, barulah diganti. Aduh. Makanya aku bilang adik-adik, aduh, nggak mampu. Kayak gitu kalau orang yang berani mendalilkan, berani bertanggung jawab kayak gitu ya. Kalau Syedis kan enggak, mendalilkan diuji, katanya mau pansos, mau ini. Kalau aku enggak, silakan. Halo. 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 Halo nggak ada. Mic-nya mungkin ya bermasalah kawan. Kalau kalian mau bertanya tentang iman Kristen, sini tempatnya kawan. Jangan kalian tanya ke tempat Syedis, tidak tahu apa. Ingat ya, saya sekarang sedang membuktikan Desember sudah datang. Akhir Desember kita buktikan Yesus menjaga siapa, Yesus memelihara siapa, Yesus melindungi siapa antara Edis dan saya. Loh, saya imannya kuat kok berani saya katakan gitu. Makanya kalau kalian tidak ingin junjungan kalian lompat dari Monas, kirim uang sebanyak-banyaknya agar akhir Desember rumah apologi itu sudah hadir. Halo, selamat malam Putra. Kalau kalian tidak ingin junjungan dari Monas, halo. Waduh, suaranya doubling ya. Dari Bali ke kawan. Halo, selamat malam. Halo, malam Le, silakan apa yang mau disampaikan ku dengar. Yang tadi gelarnya ST tol nampaknya tuh Naloak bisa dia yang dalikan, dia pula yang pribadi asal ngomong aja dia tuh Le. Yang Le buat kalau orang tak bilang Le, tetak dosa lah nama kon nabi nari Le. Jadi nggak usah pala takut lah yang ngadapi saya di situ. Udah banyak lah yang kena virus lah, terutama bapak tua aku kena virus dia lah. Hancur sampai ku terang-terangkan. Itu kayak mana ketuhanan Yesus itu, pergi kau ke YouTube-nya Sang Debater. Di situ lebih jelas sekali gue. Itu tanggung apa aku? Kalau mampu dia membuka satu sampai bingung dia nerangkan itu bilang. Halo, Le, coba ulang Le. Suaranya Le. Tadi putus, coba ulang. Kalau mampu dia apa tadi Le bilang? Bapak mampu dia membuka membahas Alkitab hari nggak tangan bersama dia, gue bilang nggak bakal mampu dia karena dia nggak tahu membahas Bibel itu, gue bilang. Coba lah, tontonlah satu bulan ini kalau pernah dia nerangkan Alkitab itu satu hari itu, gue bilang nggak bakal bisa itu, gue bilang.
Itu hujatannya itu udah hujatan tahun lama itu lah. Baru-baru ini kedengaran itu lah. Masa iya katanya, pergilah kau ke sang debater. Bilang, bapak tuh aku sendiri lah, udah kena virus. Kayak mana kena virus lah. Oke. Tontonlah saya di situ bilang. Oke. Gitu aja leku. Sinyalnya agak putus-putus lah sinyal ya. Oke, terima kasih lah. Selamat malam. Karena Balige itu dekat dengan apa itu kawannya belum normal dari tapi nggak kena kayaknya Balige ya. Tapi dekat-dekat situlah. Jadi masih putus-putus. Ya, kawan-kawan kan aku bilang serigala berbulu domba. Ini yang berbahaya kawan. Dia menyamar. Ya, ada banyak orang kena virusnya. Udah mulai banyak orang Kristen yang sudah mulai berani mengatakan kepada orang lain Yesus bukan Tuhan. Nah ini kawan. Yesus kan bukan Tuhan besar katanya. Makanya seriuskan ku ajak dia berdebat. Tonton kalian baik-baik ceritanya itu ya. Pertama aku buka Lukas 2. Ayatnya yang ke-11. Ya. Yang telah lahir bagimu juru selamat. Ya kan Tuhan di kota Daud. Tuhan di situ kan huruf kecil. Jadi kata si Edis bukan huruf besar. Oke. Buka Allah Yesaya 43 ayat 11. Akulah Tuhan. Tuhannya huruf besar ya. Tidak ada Tuhan lain selain daripada tidak akulah Tuhan tunggu biar jalan. Akulah juru selamat, tidak ada juru selamat selain daripada aku. 43 ya. Yesaya 43 ayat 11. Akulah Tuhan dan tidak ada juru selamat selain daripada aku. Nah, di situ kan bicara juru selamat. Siapa yang juru selamat? Tuhan huruf besar. Bagaimana itu Edis? Ku bilang, au katanya. Nggak ngerti dia. Oh Tuhan yang di sini Jehovah, ya. Terus Tuhan yang di sana apa? Oh itu Kurios. Tapi sama-sama juru selamat. Di situ dia jelaskan tidak ada Tuhan selain daripada Tuhan huruf besar. Aku bilang, tak apa-apa lah dibilangnya. Perahu 167. Halo Perahu 167, selamat malam. Malam bang. Malam, silakan ku dengarkan. Tadi pagi saya lihat di live-nya Sopiatul dan kawan-kawan. Di sana ada Erben, ada siapa Jason Epiter atau siapa gitu. Ternyata Erben juga nggak setuju bang sama Edis. Kalau saya yang lihat tidak frontal, tapi yang saya baca itu dari komentar-komentar dia, dari paparan dia tidak setuju dengan disebut penyederhanaan gitu, bahwa Mesias itu Edis hanya mengajarkan Mesias tapi tidak mengajarkan Tritunggal. Banyak sekarang yang udah menentang, udah kelihatan gitu ketika dia ngomong Tritunggal itu dibuang ke tong sampah itu udah sebentar. Gitu. Cuman Erben kemarin mengakui bahwa Yesus itu bukan Tuhan huruf besar. Bahwa Yesus bukan Tuhan kan ya. Disinilah letaknya juga Erben muka 2. Nah, ketika Erben mengucapkan itu, bahkan dia kan menyerang saya. Saya bilang, ayo kita berdebat berdua. Kau kan pengajar, aku bilang. Dan waktu itu aku bilang, suruh pendeta Berton mencabut kependetaan si Erben. Karena dia kalau nggak salah aku dari GBI juga percaya Yesus Tuhan, aku bilang. Nah, mungkin sekarang dia tersadar. Karena pengajaran si Edis makin ngawur. Erben kan takut sama bekatul teman-teman tuh. Nanti diminta balik uangnya. Sementara uang itu udah banyak terhirup dia. Termakan dia. Itulah yang saya pikirkan. Silakan. Kalau yang saya tangkap ya dari setiap Bang Erben live ngajar tentang Yesus itu Tuhan, terus Bang Rudi, kalau yang saya tangkap itu cuman bedanya kalau Bang Rudi itu masuk ke yang lebih sederhananya, masuk ketika Bang Rudi bilang Yesus itu ada 3 fase. Saya masih ingat gitu, ketika Yesus Yesus masih firman, Yesus ketika sebagai manusia, dan Yesus sudah terangkat ke surga. Kurang lebih
Erben juga bilang seperti itu dari yang sebelum-sebelumnya. Mungkin kemarin mau bela Edis atau gimana gitu. Cuman tadi pagi Sopiatul diserang gitu sama grup mereka sendiri gitu. Grup Erben dan kawan-kawan tadi saya lihat dan sampai Sopiatul bilang, ya baguslah, mungkin karena sudah terdesak atau gimana, ya nanti coba saya bicara dengan Edis tentang kekosongan masalah Tritunggal atau apa, bagaimana nanti dia melihat tentang Tritunggalnya. Tapi ya yang saya yakin Edis itu ya ini semoga aja tidak benar gitu, keyakinan saya gitu. Dia akan tetap mengeraskan hati dia untuk berkata bahwa pernyataannya dia itu keliru kemarin gitu. Karena dia merasa dia sedang ada di puncak gitu Bang. Sama satu lagi Bang, saya cuma mau nanya ini Bang. Saya kok jadi tergelitik gini Bang. Ini tentang beda dengan topik tentang, bukan tentang Edis. Saya kalau secara silsilah itu kan Yesus itu secara silsilah kemanusiaannya gitu, itu nyambungnya ke Yehuda, suku Yehuda, betul nggak Bang? Ya, kalau menurut Ibrani 7, ya. Apakah Yesus dijual, ya kalau kita pengajaran di Kristen mainstream itu Yesus bukan Kristen mainstream sendiri, apa di Alkitab udah jelas gitu. Yesus dijual oleh Yudas Iskariot, ditukar oleh uang. Apakah itu adalah penggenapan dari hukum tabur tuai yang Yehuda lakukan terhadap Yusuf, Bang? Ini pemikiran liar saya, Bang, gitu, Bang. Ya nggak apa-apa, pemikiran liar itu yang bagus agar orang bisa nangkap dan orang berbondong-bondong untuk menangkapnya. Syedis juga kan pemikirannya liar, sayangnya dia tidak mau ditangkap. Ya, nanti itu akan saya bahas khusus ya. Kadang memang ada orang bilang gitu, karena Yehuda membuang si Yusuf, ya, dibuang ke dalam sumur, dijualnya begini bogono. Ini adalah karmanya begini bogono. Enggak, karena ini berlangsung setelah jauh, mulai dari Nabi Yesaya, Pemazmur dan lain sebagainya, barulah itu ada ya. Silakan. Oke. Ya itu ketika saya dengar, saya baca ulang ketika Yehuda, ternyata yang menginisiator memang betul Yehuda yang menginisiator bahwa si Yusuf itu dijual gitu. Bukan yang sulung gitu. Bukan si siapa itu. Bukan Lewi juga, ternyata Yehuda yang ketiga. Makin terlihat mereka itu sekarang banyak yang melawan. Sopiatul sudah mulai terdesak kalau dari bahasa tadi pagi. Cuman saya belum sampai selesai mendengar live itu. Saya mendengar, nanti saya konfirmasi kepada Edis, soalnya Bang Edis juga belum ketemu sama saya gitu. Sopiatul bilang seperti itu gitu. Dan dia ya mudah-mudahan sih pemikiran prasangka buruk saya tidak terjadi, karena yang saya tahu Edis itu dari siapa? Saya tahu Edis dari Bang Rudi, saya tahu Yosep, RK, Sopiatul. Saya tahu itu dari ketika Bang Rudi ngomong ini bagus, saya lihat semua gitu, Bang. Gitu aja sih, Bang. Saya mau mengikuti Abang kan dari zaman YouTube waktu gabut-gabutnya sebelum COVID sampai sekarang gitu, Bang. Itu aja, Bang. Oke. Ya. Terima kasih Perahu 167. Selamat malam. Ya. Oke, ya. Jadi kawan-kawan, dulu saya ada pendebat baru muncul, selalu saya promosikan ya.
Tapi memang ada yang mengatakan makasih Bang, ada yang tidak peduli ya. Bahkan ada yang nyerang balik, itu udah biasa lah. Itulah hakikatnya ya. Nah, mengenai Sofiatul Kanya tadi pagi sudah mau disadarkan di Ruqyah itu beramai-ramai. Satu kelemahan daripada orang-orang yang mau Ruqyah Sofiatul, nanti ditransfer Sofiatul aja 50 US dollar. Itu diam lagi itu semua, diam. Cuman saya nggak bisa digitukan Sofiatul, yang lain itu gitu kawan. Ya. Ditransfer aja nanti 75 dolar atau 100 dolar, diam itu semua, itu diam. Makanya Sofiatul lihat dimasuk dimanapun dia, dia seperti pengatur, dia ngatur. Ya. Masuk ke tempat Pak Fendi, diaturnya. Anehnya Fendi takut kali sama dia. Ada apa sih orang-orang ini, gue bilang. Sekali-sekali bilang, kok pula mengatur di roomku? Misalnya begitu ya. Ya, nah tadi kok nggak naik, malah hilang. Kerusakan. Selamat malam Bang. Malam, silakan, kudengarkan. Ya, sepertinya tadi Bang Rudi kata Yesus, Edis mengatakan Yesus bukan Tuhan. Iya. Dan buanglah Tritunggal pada tong sampah. Tak pernah Edis mengatakan Yesus bukan Tuhan. Selalu Edis mengatakan Bapak Tuhan, Yesus Tuhan, Roh Kudus Tuhan. Pernah dia kata 3 Tuhan. Selalu dia bilang kami menuhankan Yesus sama seperti kamu menuhankan kepada Muslim. Tak pernah Edis kata Yesus bukan Tuhan. Videonya banyak Pak, nanti ku bukakan satu ya. Dan hati-hati Bapak, dia menyamakan Nabi Muhammad dengan Yesus, itu juga ada keliru. Muhammad itu bukan Tuhan. Edis keliru itu. Pengertian menuhankan itu artinya taat, patuh, tunduk secara mutlak. Enggak, itu pengertian. Itu dikarang-karangkannya. Kita tunduk patuh kepada orang tua kita, apakah kita menuhankan orang tua kita, yang benar aja. Tapi tidak mutlak. Ketika kita kecil mutlak lah. Mana berani kita? Malah kayak dihukumnya, dijewernya. Kalau ibu bapak kita suruh ceraikan istri, kita tidak ikut. Itu kan setelah besar. Ya, memang seluruh ucapan Nabi Muhammad diikuti. Memang seluruh ucapan Nabi Muhammad diikuti orang Islam, kan tidak. Ada juga Islam yang membandel. Jangan larikan Nabi Muhammad. Sebab kamu bilang. Kan tadi kan itu dipersamakan Sedis dengan mengatakan Nabi Muhammad itu Tuhan. Kenapa? Kamu buat satu statement tadi. Yesus bukan Tuhan menurut Edis. Padahal Edis selalu mengatakan Yesus adalah Tuhan. Anda ada kata 3 Tuhan kan? Oh, kamu ada 2 Tuhan, kami ada 3 Tuhan. Jadi mengapa ini dengar ya? Dengar sebentar. Matikan dulu mic-mu. Biar kubalikkan kamera ini. Ini saya di sini kan? Ya itu kan sudah dijelaskan. Ya dengar dulu dong. Saya tahu tuh, pernah tuh saya tengok. Tidak ada ayatnya di dalam Alkitab Yesus mengaku Tuhan, tapi Yesus mengaku sebagai Tuhan. Cuma Paulus yang menyebut Yesus Tuhan, dan dia juga mengatakan Yesus Tuhan. Jadi banyak ocehan dia ini yang tidak masuk di akal ya. Itu kan ada penjelasan, itu sudah dijelaskan. Apa penjelasannya? Yang video-video terbaru dia, Edi selalu mengatakan Yesus adalah Tuhan. Mana ada Tuhan punya Tuhan? Kan ada pernyataan Edi terbaru, Yesus punya Tuhan. Ya itu kan sebagai hamba melakukan kehendak Bapa. Kamu Kristen apa Muslim?
Saya Kristen. Nah kan sudah mulai banyak orang keracunan kawan-kawan kan ya. Oke lah, nanti sering-sering aja melihat video saya biar kamu tahu bagaimana ketuhanan Tidak, Yesus. kamu mengatakan Edis tak mengaku Yesus Tuhan. Memang nggak mengakui, makanya dia ngajak orang Kamu buat berdebat. satu Oke lah tuduhan Pak yang ya. tidak benar. Jadi bukan tidak benar, memang dia tidak mengakui. Jadi herder, jadilah herder yang baik ya. Herder itu tak perlu otak, yang penting kesetiaan. Capek awak menjelaskan itu. Makanya dia ngajak orang berdebat kan. Kayak kita buktikan Yesus Tuhan apa enggak, Tuhan huruf besar. Halo, selamat malam. Bukan pendeta. Silakan. Oke Bang, menyambung pertanyaan tadi Bang ya, kenapa kok pendukungnya Edis ya? Tadi ya Bang Rudi mengatakan bahwa karena typingnya aneh-aneh begitu. Sekarang saya juga bisa mengatakan bahwa pendukungnya Bang Rudi yang gimana Bang? Alasannya apa? Ya kan karena menurut Bang Rudi kalau pengikutnya si Edis itu adalah herder. Sama aja Dia Bang, tidak umat. Dia tidak hanya berdiri begitu deh. Dia herder kenapa? Dia nggak punya otak. Ketika dia mengatakan Yesus Tuhan, terima. Ketika dikatakan Yesus salib itu dari rencana iblis, terima. Coba saya, apa ucapan Uclim yang saya terima? Coba. Enggak. Saya mengatakan Bang Rudi yang dari Muslim itu adalah herder. Ya, inilah contohnya herder kawan. Gak ada otak yang ada kesetiaan. Gak ngerti dia apa-apa. Gini nih. Herder itu tidak punya otak, tapi dia punya kesetiaan. Paham ya? Ketika Edis mengatakan Yesus bukan Tuhan, herdernya setia itu. Oh iya, Yesus bukan Tuhan. Ketika herdernya, Edisnya mengatakan Yesus punya Tuhan, ya Yesus punya Tuhan. Ketika Edis mengatakan salib rencana iblis, ya salib rencana iblis. Ketika Edis mengatakan Tritunggal buang ke sampah, ya Tritunggal buang ke sampah. Itu namanya herder, tidak ada otaknya, yang ada kesetiaan. Coba saya, kalau dibilang orang si Zuma, si Ripa, si Nandar dan lain-lain herder, enggak juga tuh. Ketika aku bilang Yesus Tuhan, apa orang itu terima? Kan enggak. Ketika aku bilang Allah Tritunggal, apakah mereka terima? Kan enggak. Jadi dek, kau pandai, kau kebanyakan nonton sedis, jadi gobloknya itu tebal. John Daud. Halo John Daud, selamat malam. John Daud. Selamat malam Pak Pendeta. Saya enggak pendeta. Pendeta itu penjaga kuil, najis dalam kekristenan sebenarnya. Ya begini Pak Pendeta yang Jangan pendeta. Lebih bagus kau bilang aku Iskariot daripada pendeta. Pendeta itu najis di dalam kekristenan, penjaga kuil itu. ya kena Yesus juru selamat. Ya tolonglah. Ya nanti didengar orang sebelah kita tidak enak. Ya tolonglah Pendeta Rudi. Ya apa yang mau ditolong Pak? Rudi Sakario. Apa yang mau ditolong? Ya kena memang apa namanya? Ya Iskariotis ya orang menyangkal Yesus. Nah itu harus Iskariot tidak pernah menyangkal Yesus. Tolonglah. Pak Petrus yang menyangkal Yesus. Kristen. Ini negara maju. Ya mereka maju itu. Masa Indonesia begini-begini aja. Minoritas dari coba lihat. Oke lah, nggak ngerti aku ucapan Bapak ini bro. Marwar itu nggak usah lah. Nggak ngerti aku ucapan Bapak ini sedikit pun. Jadi sudah juru selamat, tolonglah. Entah apa yang mau gue tolong. Kalau minta tolong itu ke damkar. Kalau nggak ke damkar, ke kantor polisi. Tapi orang lebih banyak sekarang minta tolong ke damkar.
Karena kata Wakapolri, Damkar itu responnya lebih cepat dari ke polisi. Lawak Bapak itu, minta tolong ke sini. Siva. Halo Siva, selamat malam. Nggak naik, nanti pas kupilih yang baru, naik dia. Ingat ya kawan-kawan ya, lebih bagus kalian panggil aku Yudas daripada pendeta. Yudas masih terdapat di dalam Bible. Pendeta nggak terdapat dalam Bible. Sebenarnya itu najis dalam kekristenan ya. Tapi kayak mana lagi? Sudah diterima menjadi sebuah kebiasaan. Dan sebuah kebanggaan adalah pendeta. Jalannya dari mana pun aku nggak tahu. Halo, selamat malam. Terima kasih. Udah sinting. Banyak orang jadi sinting. Inilah namanya herder si Indonesia. Jadi sinting orang dibuatnya. Apa-apa aja. Aduh. Ingat ya. Lebih bagus kalian panggil aku Yudas daripada pendeta. Yudas masih terhormat. Pendeta itu aduh. Tak ada di dalam kekristenan itu kawan. Yakinlah. Gak ada. Udah banyak sinting pengikut saya ditipu ini. Sinting orang itu gara-gara ternyata RDR ini baru menyadari ternyata penyesat siapa ini. Saya ditipu. Zoni. Halo Zoni, selamat malam. Ya, selamat malam. Malam, silakan ku dengarkan. Aku bertanya Bang, kenapa Abang ngomong tadi pendeta itu nggak najis? Terus Ya, kalau nggak ada, karena di dalam kekristenan tidak ada pendeta agung, nggak ada, yang ada gembala agung. Pendeta itu di kuil. Silakan. Kuil Zeus. berarti pendeta itu berarti beda sama gembala ya Bang? Beda. Pendeta itu tidak punya tanggung jawab apapun terhadap umat Tuhan Yesus. Tapi gembala punya tanggung jawab. Makanya ada hukumnya. Di Yesaya 23 ayat 1. Coba baca. Ya, tapi ada lagi yang saya tanyakan ini Bang sama Abang Rudik. Itu semua yang berdebat agama ini Kristen kok pemahamannya beda-beda loh Bang. Gimana logika itu Bang? Kenapa bisa terjadi itu? Pendapat seseorang beda-beda. Ya, itulah kelebihan orang Kristen. Orang Kristen menyadari di dalam dirinya Roh Kudus itu semua sama. Yang membuat itu berbeda adalah pengetahuan yang jahat dan yang baik. Jadi pengetahuan manusia itu yang dari Adam itu yang dimakan buah pengetahuan itu turun sama kami. Sehingga Roh Kudus yang satu di dalam diri semua orang bisa oleh pengetahuan kami menjadi terpecah-pecah. Itulah sebabnya tafsir itu banyak. Silakan. Tapi ada lagi ya pertanyaan saya Bang. Cuma menanya aja ya. Karena yang itu milih karena Abang mau debat sama Edis TV terus kan karena mengenai Tuhan ini Bang. Karena Abang nggak terima Edis ngomong Yesus punya Tuhan. Tapi kalau saya jawab dulu ya Bang ya, nanti Abang jelaskan. Tapi menurut pribadi saya, kenapa Edis ngomong itu Yesus punya Tuhan? Karena Tuhan Yesus ini, karena dia manggil juga waktu dia berdoa, oh ya Bapa, hanyalah Engkau ya hidup saya serahkan kepada kamu. Karena dia juga manggil itu Tuhan.
bapaknya gitu loh bang. Makanya Edis ngomong gitu. Terus kenapa nggak sepakat sama Bang Edis itu bang? Oke. Sekarang kau lihat di sampingmu itu ada namanya sang debater. Nama asliku kan Rudi Yohanes, bukan sang debater. Jadi sang debater berbicara gini, Rudi Yohanes, berilah aku makan. Rudi Yohanes, berilah aku tempat tinggal, misalnya begitu. Lantas menurutmu Rudi Yohanes itu punya, katakanlah dia manggil aku bapak lah. Rudi Yohanes itu punya bapak. Siapa bapaknya? Ya dia yang asli. Nah, demikian tadi Kamus Mini yang dimana perdebat apa bukan perdebatan sih, tapi ada juga masih herder-herdernya ini sudah mulai berkurang, tapi masih ada juga yang frontal gitu ya. Nah, seperti si siapa Wikana itu pun sangat ketakutan sama herder-herdernya Edis ya, banyak yang depresi diserang sama herder-herdernya di sini ya. RK jadi rabies ya kan, terkena rabies. Akhirnya dia depresi ya kan. Nah, terus siapa tuh Joseph ya, sama-sama Katolik tuh sama si RK itu. Nah, itu pun kena rabies juga, diserang sama Kristen kesana kemari ya kan. Jadi di RDR dari Edis. Jadi RDR dari si Edis mengatakan, ala orang-orang Katolik itu hanya apa iri sama donasi. Iri sama donasi ternyata ya. Jadi tidak ada lain tiada bukan, hanya donasi dan donasi. Jadi ketika mereka berdebat itu orientasinya ya donasi ya, orientasinya duit. Berbeda debater-debater zaman dulu ya, kami di Facebook, di WA itu tidak ada donasi-donasian. Hingga detik ini pun tidak ada donasi-donasian ya. Jadi murni karena membela agama, murni karena membela Islam. Para debater muslim itu tidak ada yang sibuk mau cari duit, sibuk mau cari donasi, minta ini minta itu, tidak ada ya. Pulsa beli sendiri ya, tidak tidur malam kami berdebat sampai pagi, paginya kami masih kerja, nanti pulang kerja standby langsung sampai pagi. Hanya itu aja dulu tuh kerjaannya. Kenapa? Kami marah ya. Kalau saya dulu jalan awal mula berdebat itu karena nengok Saifuddin Ibrahim itu geram bukan main itu ya. Nah, terus nengok orang mengedit-edit foto-foto Nabi itu zaman dulu tuh tahun-tahun 2010, 2011 itu. Wah, itu dari situlah timbul giroh saya nih. Kenapa orang-orang ini begitu bencinya sama Islam itu, saya cari gitu satu persatu. Ya kan? Ternyata dapat pula grup yang saya jumpa itu pertama itu Aki Egel itu, habis itu Ustadz Sugi, saya itu Grandionda orang Balikpapan, terus Aki Heri Dayak yang sekarang sudah almarhum beliau kan, terus Aki Suma dan yang lain-lain. Nah itu wah, Unirifa belum ada ya. Jadi kami dulu debat itu murni karena membela agama. Ustadz Tahta itu ya dulu tuh, tapi saya kenal Ustadz Tahta itu sudah 2019 itu rasanya tuh dekat sama beliau ataupun mengenali beliau. Kalau yang lain-lain itu seperti siapa Ustadz Sugi, terus Klandionda, itu sudah dari tahun 2010-an, 2010-2011 ya. Disitulah mulai kami kenal itu dulu hingga detik ini gitu ya. Itu sudah berpuluh tahun ya kan. Nah, jadi tidak ada orientasi duit, itu tidak ada ya, murni karena membela agama. Baik kaum muslimin, mungkin hanya itu saja yang dapat saya sampaikan, dan saya Ribdu Seni. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.